Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falaha Hasanatul Ummah dengan nomor NPM 102211131 dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Di sini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu alhamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua ada at-tariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Ketiga ada al-mawani fi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Dan yang keempat ada al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. 1. Alhamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia mengenal Allah baik wujud maupun sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Kemudian ada dukungan dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli, yaitu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Yang kedua ada dalil akli, yaitu penggunaan akal untuk memikirkan keagungan Allah. Yang ketiga ada dalil fitri, yaitu mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah. Kemudian dengan berma'rifatullah kita akan mendapatkan karunia fid dunia atau karunia di dunia. Yang pertama ada al-tumaninah atau ketenangan. Ketiga ada al-ma'nu atau rasa aman. Yang ketiga ada al-huriyah atau kemerdekaan. Keempat ada al-barokat atau keberkahan. Dan yang kelima ada al-hayatu thayyibah atau kehidupan yang baik. Selain mendapatkan karunia di dunia, kita juga akan mendapatkan karunia fil akhirat. Yang pertama yaitu dukhulul jannah, dimasukkannya ke dalam surga. Yang kedua yaitu mardotillah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada at-tariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Selanjutnya di sini ada ayat Al-Qur'an. Yang pertama ada ayat qauliyah, yaitu ayat yang difirmankan oleh Allah yang menyentuh berbagai aspek, termasuk tentang tata cara mengenal Allah. Yang selanjutnya ada ayat kauniyah, yaitu ayat yang menjadi tanda wujud di sekeliling kita yang diciptakan oleh Allah. Ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa yang menjadi tanda keagungannya. Selanjutnya ada metode Islam. Yang pertama yaitu menggunakan akal. Jadi dalam Islam sangat menghargai nilai akal yang dimiliki oleh manusia. Karena dengan cara ini manusia mampu berpikir dan memilih jalan yang benar dan jalan yang salah. Dan apabila menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, maka pasti manusia akan memilih jalan yang benar. Karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar itu. Dan dengan hasil berpikir menurut pedoman yang sewajarnya, maka akan mencetuskan kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah, sehingga akan menghasilkan iman. Selanjutnya ada metode selain Islam. Dalam metode selain Islam ini, manusia mengenal Tuhan dengan menggunakan hawa nafsu tanpa adanya sumber yang jelas, sehingga akan ada munculnya rasa keraguan yang akan berakibat pada kufur. Kemudian yang ketiga di sini ada al-mawani fil ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Penghalang mengenal Allah yang pertama yaitu ada maradus sahwat atau penyakit sahwat. Yang pertama yaitu ada kefasikan, yaitu senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Yang kedua adalah kesombongan, sikap di mana hati seseorang ingkar dari ayat Allah. Yang ketiga ada kezoliman, yaitu mereka yang diberi petunjuk namun berpaling dari jajaran dan petunjuk tersebut. Yang keempat ada kedustaan,
yaitu sikap sombong dan mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Dan yang kelima yaitu banyak berbuat maksiat atau dosa. Penghalang mengenal Allah yang kedua yaitu ada maradu asyubhah. Yang pertama yaitu kejahilan, di mana tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah baik yang tersirat maupun yang tersurat. Yang kedua adanya keraguan, yaitu mereka yang ragu akan adanya ayat-ayat Allah. Ketiga yaitu penyimpangan, di mana mereka tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Dan yang keempat, kelalaian. Mereka yang menggunakan potensi dirinya di jalan yang salah. Kemudian yang keempat, ada al-adillah ala wujudillah, atau bukti keberadaan Allah. Di sini ada dalil-dalil Allah. Yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, yaitu kondisi di mana ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi manusia diciptakan oleh Allah sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Dalil di sini adalah bukti keberadaan Allah yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa seperti mukjizat para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga ada ad-dalilul akli atau dalil akal, yaitu penggunaan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta, maka akan sampailah kepada kita suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada di dunia itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu benar-benar ada. Dan yang keempat ada ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu, serta ad-dalilul takhiri atau dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitahukan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada mengagungkan Allah. Al-Quran menjelaskan cara memuji Allah dan mengagungkan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 111. Pada ayat tersebut, Nabi diajari cara memuji Allah yang memiliki sifat-sifat kemahaesaan, kesempurnaan, dan juga keagungan. Oleh karena itu, hanya Allah yang berhak menerima segala macam puji-pujian dan rasa syukur dari hamba dan makhluknya atas nikmat yang diberikan kepada manusia. Kemudian ada mentauhidkan Allah. Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna tersebut, dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sembahan oleh manusia. Namun, seseorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Karena itulah Allah menciptakan manusia, yakni untuk bertauhid kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.